Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufiana dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tidar. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya sedang berada di unit pengolahan limbah tahu cair yang berada di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kami dari mahasiswa Universitas Tidar, program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Jadi di sini maksud kami datang kemari adalah untuk melakukan observasi seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengenai unit pengolahan limbah tahu cair ini ya Pak. Oh iya, sebelumnya saya juga ingin berkenalan nih sama Pak. Bapak itu dengan atas nama siapa ya? Oh iya, dengan Bapak Slamet Riyadi ya teman-teman. Ya, sebagai pengelola limbah tahu cair ini yang teman-teman juga lihat, ini adalah unit pengolahannya yang warna biru itu. Jadi ada beberapa ya teman-teman. Baik, selamat pagi teman-teman. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Mufiana mengenai sejarah dari pengolahan limbah tahu yang ada di Kalisari ini. Dan sekarang tiba saatnya saya Khairunisa Mutiara Hanifah dari Universitas Tidar, pendidikan IPA semester 3 akan bertanya mengenai instalasi dan apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan pengolahan limbah tahu cair. Langsung saja teman-teman. Pak, izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan mengenai instalasi dari pengolahan limbah tahu yang ada di Kalisari ini, terbuat dari peralatan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana instalasinya digunakan. Kalau instalasi yang dibutuhkan adalah yang sudah ada dari paralon, dari sanyo untuk mengangkat limbah ke atas langsung pada stop di gasel satu itu. Ini di dalam, ini juga yang pertama ya. Ini dalamnya itu ada dibutuhkan potongan-potongan bambu ya, untuk untuk menampung bakteri. Dan yang sebelah sini ke bawah itu limbah kotoran sapi ya, yang juga limbah kotoran sapi atas langsung dimasukkan di situ, proses register kedua naik sudah menjadi gas langsung ke register yang kedua itu yang seperti kapsul. Ini juga dalamnya air, ini air pam dari sini ke sini. Nanti kalau nggak dibandingi air pam nanti itu juga ke atas keangkat. Ya, ini cuma untuk bantu. Lain seperti yang sebelah. Yang pertama itu prosesnya itu ada limbah cair sapi, ada potongan-potongan bambu itu kan. Kalau ini cuma air untuk pemberat yang di atas itu. Ini kan seperti kapsul. Kalau ada angin, gasnya naik ke atas. Kalau sedang dipakai turun, sampai habis. Ini kan sedang dipakai turun. Oh ya, baik Pak, izin bertanya, nanti air yang dari sini itu mengalir kemana ya Pak? Kalau air ini enggak mengalir. Dari awal pertama sampai sekarang tetap. Kalau kehujanan tetap masuk, ada hujan masuk lagi, jadi nggak habis. Langsung keisi dari hujan kalau hujan. Kalau yang ini ya diisi yang sebelah pertama. Lalu izin bertanya, ini tempat apa ya Pak? Kalau ini boleh dikatakan filter penyaringannya, penyaringan dari filter yang pertama ini seperti ini, penyaringan dari sini langsung diangkat dari atas turun lagi. Jadi biar limbahnya nggak terlalu keruh, nanti baru keluar ke sini ke pelan-pelan. Iya Pak. Baik, terima kasih
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mufiana. Setelah tadi juga sudah dipandu dengan teman saya Mutiara. Saya di sini akan melanjutkan lagi mengenai wawancara atau observasi juga mengenai unit pengolahan limbah tahu cair ini. Yuk. Iya, selamat pagi Pak. Izin bertanya lagi. Nah, ini kan di sini ada beberapa ya instalasi, ada banyak juga, dan juga ini bentuknya itu ya berbeda gitu kan. Terus juga tempatnya pun juga berbeda. Di sini ada yang di atas tanah dan sini ada yang dipendam gitu ya Pak. Nah, ada yang dipendam. Nah, itu untuk perbedaannya sendiri itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya perbedaannya itu sama ya kalau gasnya yang pembuatan gas, tapi kalau yang dipendam itu supaya lebih lebih lancar loh sebetulnya limbahnya masuk ke tempat bebas yang pengelolaan limbah itu. Kalau dulu yang pertama ini kan tadi saya sudah bilang itu ada gendala batu besar di bawahnya, jadi nggak bisa dimasukin ke dalam. Sebetulnya sih mau seperti itu supaya lebih datar dari tebong-tebong itu langsung ke tempat pengelolaan, jadi nggak pakai sanyo sebetulnya. Karena tadi itu yang pertama itu ada gendala batu besar pembuatannya, jadi udahlah pakai seperti ini, jadi pakai sanyo. Kalau masalah penampungan gas sama sebetulnya, itu yang 4 itu kan penampungan gas seperti itu, naik turun itu dalamnya juga air sebenarnya sama, cuman perbedaannya ini pembuatan dari provinsi, kalau yang ini dari pusat di staf kementerian langsung. Kalau ini modelnya seperti, kalau ini kan cor ya, nggak pakai wiber ya sebetulnya. Kalau ini kan dari wiber didatangkan dari Tangerang, Jakarta ini. Oh, bahannya itu ya Pak, ini yang Ya, wiber itu ya. dari wiber, kalau itu dari Dari cor cor gitu. semuanya itu. Emang beda sih perbedaannya Iya. itu lihat kelihatan. Iya, kalau yang wiber itu cuman ini juga dari Tangerang juga. Oh, ini wiber juga Iya, yang dipendam dipendam ini. itu yang masuk ke dalam tanah ini. Ini juga ukurannya lebih gede ya kalau yang provinsi Pak. Sama sebetulnya, cuman banyak loh pada. Kalau sama ini sebagian itu. Sama sebetulnya ini sama iya. Cuman ini nggak bisa masuk ke dalam tanah ya, itu nggak seperti itu. Jadi harus pakai sanyo untuk mengangkat limbahnya ke atas. Kalau itu kan langsung dari rumah-rumah langsung masuk ke tempat pengelolaan. Iya sih, tidak perlu ada Iya, sanyo iya, masuk ke nggak dalam sampai ini. iya. Karena kan tinggi juga Iya. perlu sanyo untuk menyalurkan Iya. dari limbahnya itu. Oh ya. Oh ya, ini tadi mengenai wiber dan cor itu. Berarti itu kan bahan ya buat ini untuk instalasinya, Iya, bahan iya. untuk pembuatan instalasinya. Nah, kalau selain wiber, kalau selain wiber atau enggak cor itu berarti alat bahannya tuh apa aja ya Pak? Ini kan ada yang buat badannya itu kan cor, kalau enggak wiber ini yang dari istek ya. Nah, terus selain itu berarti apa aja Pak? Ini kan ada kayak ini kan kayak apa tuh kerangka yang tiang-tiang itu. Nah, itu dari apa ya Pak? Berarti bahannya itu Ini bahan besi. Ya untuk mengangkat sebetulnya ini kan kalau ada anginnya kan ke atas ya, atas seperti ada gelindingan seperti itu tuh ya kadang-kadang itu tuh untuk naik ke atas gelinding gitu loh, besi-besi itu loh ya, Iya. angkat gitu. Berarti besi ya Pak? Iya Itu besi ya? sama Besi. seperti itu. Jadi untuk naik ke atas. oh ya. Terus juga ada paralon itu ya, ada apa salingnya ya? Ada paralon isi air ke dalam. Ya. Terus ada kerangka itu yang tiang itu besi, terus badannya itu cor. Kalau yang dari stek ini berarti kan wiber tadi ya. Nah, itu wiber itu semacam apa ya Pak? Berarti wiber itu kayak semacam Itu semacam apa yang namanya? Tapi Kurang masih- tahu, tapi kan kekuatannya lebih ya lebih ini ya, lebih kuat juga gitu kan. Berarti masih satu semacam kayak besi gitu ya Pak? enggak. Oh enggak, berarti kayak cor-coran gitu, tapi kayak Itu lebih. sebetulnya lembab, di tengah juga lembab, cuman kan enggak ini kan juga lembab ini sama. Tapi kekuatannya kan enggak lembab. Kalau beton kan keras. Ya. Iya, suaranya juga. Ya. Jadi Kekuatannya kita meyakinkan. bahan utamanya itu tadi ya, kan ini udah ada badannya ini pakai cor, kalau nggak pakai wiber, terus ada besi ya buat ini yang apa kayak tiang-tiangnya itu. Ini Nah, untuk gelindingan. oh iya.
terus sama ada paralon itu lah buat nanti untuk menyalurkannya. Menyalurkan ya antara gas ke anak. Iya, sama namanya nih Pak. Dulu pas pembuatan itu apa ya, kayak alat bahan yang digunakan tuh bukan bahan sih, alat peralatan yang digunakan untuk membangun ini tuh apa ya, maksudnya yang paling utama untuk digunakan itu alat gitu. Alat sih dulunya Pasti ada gitu kan ya alat gitu untuk malah kalau membuat pembuatan yang sebelah itu pakai bego ya. pakai bego. Iya ya, makanya pembuatan ini kan sudah kesini ya, Iya. 2019 atau tahu nggak sih? Kalau yang ini kan pertama, jadi belum, ya masih nyun sewu, masih digampang, ya wis cukup lah, ada batu besar nggak usah perlu rapot-rapot gitu loh, jadi segitu aja. Oh iya, dulu itu dikeruk dulu kan ya Pak? Ya Dikeruk pakai karena bego dalamnya itu, ya pakai bego jadi itu dalam kan banget masuk. ya, lumayan Iya dalam. dalam sampai 8 meteran lah Iya, dalamnya itu. ya kayak sumur gitu ya. Iya, kalau ini kan sekitar masuk baru 3 meter atau 2 meter. Kan ada kendala batu jadi masih nongol gitu. Berarti kan lahannya dulu di itu kan, Iya, ditanam dulu, iya. dibentuk dulu. Terus nanti disiapin kayak ininya, kayak itu dan segala macam, baru nanti ya itu di Iya. dibuat instalasinya itu gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya Pak. Iya, Berarti. iya, iya. Oke Pak, mengenai bahan dan alat mungkin cukup segitu Pak, nggak apa-apa. Dan terima kasih juga untuk menjawab dari apa tadi yang alat dan bahan, terus perbedaan yang dipendam sama yang enggak gitu kan. Juga pastinya juga di sini banyak perbedaan sih dari dulu sampai sekarang. Terus dengan segala apa tuh namanya perubahan itu kan juga nanti akan digali lagi, ditanyain lagi pas nanti setelah saya pemaparan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sama. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak mengenai peralatan yang dibutuhkan. Sekarang tinggal apa sih kelebihan dan kekurangan dari instalasi ini, kemudian kendala, cara mengatasinya bagaimana. Ayo langsung saja disimak teman-teman. Baik Pak, izin bertanya lagi mengenai kekurangan dari instalasi limbah tahu ini. Banyak kan. Kekurangan itu kalau banyak sekali, kadang-kadang ada kerusakan instalasi untuk misalnya kerusakan ya, ada di sungai ada yang rusak, kadang-kadang dananya nggak ada. Nah itu jelas kekurangan. Kelebihannya juga kendalanya gas ini kan kalau sudah dimasukin ke warga-warga itu banyak sekali kendala di dalamnya, juga ada uap, mengandung uap itu bisa menyumbat jalannya gas yang masuk ke warga, nggak nyala, harus dibetulin. Ya kelebihannya juga kalau menurut saya sendiri ini sangat membantu sekali kepada masyarakat, terutama lingkungan sini, untuk membantu masyarakat meringankan beban. Biasanya beli LPG sekarang nggak ada yang beli, ada yang nggak, mengurangi lah ya, mengurangi beban itu. Sebetulnya itu. Nah, selain itu juga ada air yang mengalir dari hasil limbah ini ya Pak. Nah, itu disalurkan melalui apa ke rumah warga-warga? Itu Melalui pam atau? Oh enggak, kalau limbah-limbah dari warga itu pakai paralon ini ya. Paralon itu yang besar, ke rumah-rumah, ke tobong-tobong itu mengambil limbahnya. Sama seperti gas, cuman bedanya kalau dari tobong-tobong itu besar, kalau yang bagian kecil ini. Yang kecil ini yang dimasukkan ke rumah-rumah seperti tam loh, mana air bersih itu. Pemasangannya loh maksudnya. Baik, ini kan mohon maaf ya Pak, terasa bau menyengat dari limbahnya. Apakah warga di sekitar sini tidak merasakan dampaknya gitu Pak? Keluh kesahnya? Ya dulu sih memang waktu masih baru itu banyak yang ngeluh ya. Tapi ternyata memang maju ke sini sudah menyadari, karena memang limbah ya namanya juga baru. Masyarakat lingkungan sini sudah sudah menyadari sendirilah, sudah merasakan hasilnya daripada pengelolaan limbah cair ini. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan tadi,
Jadi dapat disimpulkan bahwa kekurangan itu dapat menutupi kelebihan dari instalasi ini, yaitu menghasilkan gas-gas yang dapat menggantikan gas LPG bagi lingkungan warga sekitar. Mungkin cukup, saya kembalikan ke Mufiana lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah tadi yang telah dipaparkan oleh Mbak Mutiara ya mengenai apa saja sih kelebihan, kekurangan. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih bahwasanya pengolahan limbah tahu cair ini instalasinya itu juga sangat bermanfaat ya. Tentunya tadi yang telah dijelaskan juga mengenai menghasilkan gas yang nantinya juga dapat menggantikan gas LPG sehingga kita bisa mengurangi biaya untuk membeli gas LPG. Nah, kan kita udah tahu juga ini pastinya juga digunakan oleh masyarakat sekitar, dan saya di sini akan bertanya mengenai seberapa sih efektifnya pemanfaatan dari instalasi pengolahan limbah tahu cair ini. Ya, ikuti. Selamat pagi lagi Pak, dan izin bertanya lagi. Tadi kan udah jelaskan juga bagaimana kelebihan, kekurangan, terus juga pastinya juga sudah digunakan oleh masyarakat sekitar ya, sudah lama juga. Nah, itu saya mau bertanya, bagaimana sih keefektifan dari penggunaan instalasi pengolahan limbah tahu cair ini? Kan pastinya ada efektif atau enggaknya gitu. Nah, kalau efektifnya itu seperti apa, kalau tidak efektif juga seperti apa gitu Pak. Intinya kayak mungkin itu juga nanti berujung ke kendala sih, tapi tadi juga sudah dijelaskan kendalanya. Cuma nanti mungkin ini lebih ke penggunaannya itu kayak rutin, lancar atau enggak gitu Pak. Misalnya kayak efektif atau tidak, seperti itu Pak. Kalau penggunaan sih sebetulnya lancar. Ada yang memakai, ada yang enggak. Saya sendiri juga bilang supaya daripada gas ini kan sudah dibuat nggak dipakai, tolong dipakai. Kendalanya kebanyakan di kompornya itu rusak ya biasanya. Jadi alasan masyarakat itu katanya udahlah biarin dulu, saya belum bisa membeli kompor untuk mengganti kompor itu. Ya sudahlah. Nah, kelebihannya itu tadi saya sudah bilang, untuk membantu sekali sama lingkungan dan masyarakat sini untuk mengurangi membeli LPG. Beli cuma nggak terlalu tiap hari lah, sangat membantu sekali. Berarti sebenarnya itu efektif, cuman kadang kendalanya itu ya tadi di kompor itu. Jadi sehingga dari gas ini tuh tidak bisa tersalurkan gitu ya Pak. Tapi dari ini tuh lancar gitu. Iya lancar, iya lancar. Terus juga prosesnya tuh juga lancar. Cuman ya itu kendalanya tadi karena pas udah mau disalurkan ke masyarakat tapi di kompornya itu nggak bisa, jadi belum bisa tersalurkan gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada yang lancar gitu. Ada yang maksudnya kayak penggunanya itu di kompor itu sesuai gitu, bisa gitu. Oke, berarti mengenai efektif atau tidaknya bisa disimpulkan ya teman-teman, sebenarnya itu efektif, cuma nanti ada kendala di kompornya seperti itu Pak. Kayak dari instalasinya ini tuh sebenarnya udah efektif, lancar gitu, cuma nanti penyalurannya ke masyarakatnya itu kadang terkendala di kompornya. Jadi dari instalasi ini penyalurannya tuh nanti di masyarakat itu nggak bisa digunakan karena kompor itu tadi teman-teman. Oke teman-teman, ini juga udah di penghujung ya terkait dengan tadi observasi wawancara juga kepada Bapak selaku pengelola instalasi pengolahan limbah tahu cair. Nah, di sini di papan ini ya seperti yang teman tahu juga, di sini adalah ada sebuah resmian ya dari dari Kementerian Riset, terus ada dari Bupati Banyumas juga. Nah, ini diresmikan pada Selasa 11 Mei 2010. Nah, mungkin sekalian bertanya ya Pak, ini kan dulu sudah diresmikan pada tahun 2010. Nah, itu dulu pihak siapa aja yang turut meresmikan unit pengolahan ini? Mungkin pihak-pihak yang memang penting saja, kayak yang utama gitu Pak. Ya, yang pertama ini yang ada di sini nih yang utama. Iya, berarti ada dari kementerian ya, Kementerian langsung semuanya gitu. Ya, ada Dr. Edi Prihanto MSC, terus juga ada Bupati ya. Dulu bupatinya masih Marjoko. Ya, Bapak Marjoko ya, udah lama juga.
Ya, oke. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya udah selesai ya tadi observasi dan wawancara dengan Bapak selaku pengelola unit pengolahan limbah tahu cair. Sekiranya saya dan teman saya tadi Mutiara juga pamit undur diri, dan juga paling utama saya meminta maaf jika mengganggu waktunya Bapak, dan sangat berterima kasih telah berkenan untuk menjawab pertanyaan tadi dari saya dan rekan saya, dan juga semoga unit pengolahan limbah tahu cair ini juga semakin lancar ke depannya, dan alih fungsinya itu benar-benar memang tidak mandek gitu, tidak berhenti di tengah jalan, dan semakin lancar ke depannya. Dan semoga juga Bapak selalu diberi kesehatan ya Pak untuk mengelola unit pengolahan limbah tahu cair ini. Dan dari kami juga pamit undur diri. Tadi juga sudah mengecek bagian sini, dan saya juga nanti sama teman saya izin untuk mendokumentasikan di sebelah sana ya Pak. Yang di sebelah sana kan tadi juga berbeda tempat dengan sini. Nah itu. Baik, sekian dari kami ya Bapak. Terima kasih. Mohon maaf juga sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi saya Mutiara. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa ada dua pengolahan unit limbah. Yang pertama itu dari riset dana yang dikeluarkan itu berasal dari riset, sedangkan yang terbuat dari cor-coran itu dianggarkan dari dana provinsi pada tahun 2013. Ini dana yang dikeluarkan lebih banyak karena terbuat dari besi, dan ini kan cor-coran. Jadi ini sebenarnya lebih efektif yang digunakan daripada yang di luar, tetapi ada kendala mengenai batu yang sudah kita tinggali pada yang sebelah sana. Jadi efektif karena rumah-rumah masyarakat. Para warga ini lebih simpel daripada dari saya. Nanti ada review dari Viviana, mohon ditunggu teman-teman. See you. Halo guys, akhirnya ya kita tadi udah jalan-jalan ke unit pengolahan limbah tahu cair yang dari Ristek, dari kementerian, terus dari provinsi. Jadi tadi udah disebutin juga kenapa kok dibuat unit pengolahan limbah tahu cair, terus yang mengusulkan siapa, terus juga tadi mengenai instalasinya ya, kayak prosesnya itu di dalam dari instalasi tersebut gitu kan. Terus tadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus kendalanya apa, terus efektif atau tidak gitu digunakan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Dan dengan tadi berbagai macam segala yang ada dengan wawancara dengan bapaknya si pengelola unit pengolahan limbah cair tersebut. Nah, mungkin di sini saya dan teman-teman saya tadi Mbak Mutiara juga pamit undur diri. Sekian dari kami. Oh ya, jangan lupa juga nanti tentunya di setelah sesi ini bakal ada beberapa cuplikan ya mengenai tentang unit pengolahan ini juga tentunya. Pokoknya jangan skip dulu, tetap tonton sampai akhir ya teman-teman. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.